Assalamualaikum, Shalom yang terhormat Bapak Didik Kurniawan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pengembangan BK. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kezia Roindah Eirina Sihombing dengan NIM 21050960024. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai konsep dan implementasi layanan bidang pribadi dan sosial. Sebelum itu, saya akan memberitahukan daftar isi dari pembahasan kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian konsep implementasi layanan bimbingan pribadi. Yang kedua, ada fungsi dan tujuan layanan bimbingan pribadi. Yang ketiga, ada aspek-aspek layanan bimbingan pribadi. Dan yang terakhir, ada bentuk-bentuk layanan bimbingan pribadi. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu bimbingan. Menurut salah satu ahli, yaitu Rahman Natawijaja, menyatakan bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri sehingga sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kita akan masuk dalam pembahasan pertama mengenai pengertian layanan bimbingan pribadi. Layanan bimbingan pribadi merupakan salah satu bidang bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Dalam hal ini, terdapat beragam pengertian bimbingan pribadi yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Ahmadi. Bimbingan pribadi adalah seperangkat usaha bantuan kepada siswa agar dapat menghadapi sendiri masalah-masalah pribadi yang sedang dialaminya, mengadakan penyesuaian pribadi dan kegiatan rekreatif yang bernilai guna serta berdaya upaya sendiri dalam memecahkan masalah-masalah pribadi, rekreasi, dan sosial yang dialaminya. Selanjutnya, dalam konsep implementasi layanan bimbingan pribadi juga mempunyai fungsi dan tujuan. Fungsinya ialah layanan bimbingan pribadi sebagai salah satu kegiatan layanan bimbingan untuk siswa agar dapat mengembangkan dirinya sehingga mantap dan mandiri serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, adapun tujuan yang pertama yaitu dapat mengembangkan sikap positif seperti menggambarkan orang-orang yang mereka senangi. Yang kedua, membuat pilihan secara sehat. Yang ketiga, mampu menghargai orang lain. Yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab. Selain fungsi dan tujuan, ada juga aspek-aspek layanan bimbingan pribadi. Di antaranya, yang pertama, pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri dan pengembangannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk peranannya di masa depan. Selanjutnya, yang ketiga, ada pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya pada atau melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Yang keempat, ada pemantapan pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha-usaha penanggulangannya. Yang kelima, ada pemantapan kemampuan mengambil keputusan. Yang keenam, ada pemantapan kemampuan mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang telah diambilnya. Yang ketujuh, ada pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Untuk pembahasan terakhir yaitu bentuk-bentuk layanan pribadi. Ada beberapa macam bentuk-bentuk layanan bimbingan pribadi, yaitu yang pertama ada layanan informasi. Layanan informasi tentang tahap-tahap pengembangan dapat mencakup pengembangan fisik, motorik, bicara, emosi, sosial, penyesuaian sosial, bermain, kreativitas, moral, dan seks. Dan yang kedua, ada pengumpulan data.
Data yang dikumpul berkenaan dengan layanan bimbingan pribadi dapat mencakup identitas individu seperti nama lengkap, nama panggilan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, bahasa daerah, anak ke, orang tua, dan lain-lain. Kejasmanian dan kesehatan, riwayat pendidikan, prestasi, bakat, dan minat. Yang ketiga ada layanan orientasi. Layanan orientasi bidang pengembangan mencakup suasana, lembaga, dan objek pengembangan pribadi, seperti lembaga pengembangan bakat, pusat kebugaran dan latihan pengembangan kemampuan diri, tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan mengenai konsep implementasi layanan bimbingan pribadi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Kezia Roindah Eirina Sihombing, pamit undur diri, sekian dan terima kasih.